Yang tadinya jualan dengan cara konvensional, sekarang sudah menggunakan cara digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, izinkan saya perkenalan ya. Aldo Widantoro. Nanti kayaknya saya paling tua di sini ya. Rambutnya udah putih semua. Soalnya ada yang udah coklat sama ya. Tapi umurnya masih di bawah saya. Nah, saya panggilnya mas-mas dan mbak aja ya. Nah, yang pertama, saya tinggalnya di Sokaraja Tengah. Yang lagi pengen mampir ke Purwokerto, silakan mampir ke Sokaraja Tengah. Saya membuat sebuah kawasan pemberdayaan. Jadi saya membuat pusat pelatihan dan ekonomi di Sokaraja Tengah. Namanya Sotengmas. Brandnya Sotengmas. Jadi kalau dari Polsek ke selatan, mampir-mampir, ngopi-ngopi di pinggir sawah, internet cepat, macam-macam ya. Gratis. Nah, nomor saya catat dulu aja daripada mau terakhir pada takon. Langsung di HP, jangan di kertas. Kalau di kertas itu percaya saja. Yakin. 081 66 66 215. 6-nya 4 kali ya. 081 66 66 215. Baik, terus apa lagi ya? Saya punya kantor namanya Litera Business School di daerah Gor Purwokerto. Juga senang sekali kalau teman-teman itu berkenan mampir ya. Yes, pokoknya saya tuh paling senang kalau ada yang jelato. Nomornya udah ya? Nah, sekarang coba WA. WA saya kan mesti nggak boleh sama pacar ya. Hari ini kita coba sedikit luangkan waktu, lupakan mantan ya. Yang sudah punya suami udah izin suami kan, yang sudah punya istri pasti juga udah izin istri. Kita mau belajar. Jadi teman-teman, yang pertama saya ingin menyampaikan apa sih tujuan dari pelatihan hari ini. Kita nggak pengen pelatihan ini nguap, paham ya teman-teman? Baru pelatihan langsung kanan ke kiri, lah. Pengennya apa? Karena hari ini temanya adalah pembekalan di literasi digital, khususnya bagi teman-teman yang saat ini berkeinginan mengelola usaha atau yang sudah punya usaha. Yang tadinya jualan dengan cara konvensional, sekarang sudah menggunakan cara digital. Parameter keberhasilan pelatihan ini apa? Yang pertama, yang belum punya usaha, nanti setelah pulang dari sini buka usaha. Yang sudah punya usaha, yang omsetnya tadinya 50 miliar jadi 1 triliun. Nyebut aja nggak berani, apalagi mencapai. Berani ya? Oke, sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan tentang saya dulu apa enggak? Mas, pokoknya insya Allah saya senang banget kalau teman-teman itu mau bersilaturahmi ke rumah saya. Bahkan saya senang banget kalau berhasil tenggo ke rumah saya, insya Allah orang rekan 11 saya senang berbagi. Jadi nggak cuma masalah nanti kita belajar ini, kita sekarang peseduluran ya. Nah, oke, kita mulai masuk, teman-teman. Oh ya, enggak. Udah ya. Oke. Saya kenapa saya mau ngajarnya menggunakan handphone? Karena 98% orang-orang Indonesia itu sekarang
mengakses internet menggunakan handphone. Yang kedua, mau tanya, yang di rumah biasa aktivitas dengan laptop boleh unjuk jari. Nah, jadi saya izin pakai ini ya. Oke, sebentar. Nah, jadi saya langsung aja, saya mau ngajarnya sekarang dengan handphone. Baik, teman-teman, saya akan mulai. Jadi saya tidak akan bertele-tele. Intinya kita langsung praktek. Saya menyarankan Anda tidak memegang kertas. Yakin deh, meskipun ini dikasih kertas. Nanti semua materi habis pada WA ya. Pokoknya tak share, nggak usah khawatir. Pokoknya nggak usah khawatir. Nah, sekarang pegang handphone Anda dulu. Nah, ya kan? Oke. Jadi yang pertama, kenapa harus digital marketing? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Jadi, Mas, wong aku biasa usaha biasa freelancer kok. Kenapa saya kok harus pakai digital marketing? Wong pakai usaha biasa aja, saya omsetnya sudah 1 miliar. Kenapa saya harus pakai digital marketing? Saya mau cerita, teman-teman, yang di ruangan ini mengalami pahitnya COVID siapa? Sing pernah merasakan perasanya kena COVID siapa? Bukan penyakitnya, maksudnya sing pada saat duit COVID orang ada duit apa? Ya. Ternyata teman-teman, yang namanya COVID ini di satu sisi dia memberikan dampak buruk bagi UMKM, ternyata ada manfaatnya. Apa coba? Pengen tahu nggak? Gara-gara COVID, tapi jadi melarang. Orang kita semua ada duit. Bahkan yang namanya wong sugih Purwokerto sama kira-kira Mas? Di mall. Nah, Rita aja. Ya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini kemarin COVID itu mengalami penurunan, ternyata COVID itu dampaknya itu bukan cuma yang kita. Mereka yang besar gulung tikar kabeh. Tiara semua. Tapi ternyata teman-teman, ada satu data yang menyenangkan. Gara-gara COVID, ternyata melahirkan para pengusaha-pengusaha baru dari kalangan anak muda. Itu COVID itu bagi yang sudah nikah kan enak ya Mas. Mungkin sama suami istri kan di rumah enak. Tapi bayarnya kan masih jomblo-jomblo itu. Disuruh stay at home di rumah ngapain? Ternyata dari segala stres di rumah, bingung dan sebagainya, mereka itu sudah mulai jualan online. Percaya enggak? Nah, oke. Langsung praktek ya. Jadi ya teman-teman, saya kelihatan ya, ini Facebook saya ya, tolong berteman ya, Aldo Wilianto ya. Saya nggak usah pakai ini ya. Jadi teman-teman, saking gabutnya gara-gara COVID, orang itu nggak cuma jual makanan. Jadi tak boleh lihat. Tuh, aku nggak bisa ngetik ternyata di sini. Jadi, aduh, ternyata aku ada teman makan. Ini harus di sini. Ya, saya sabar. Waduh, ini notifikasi aktif banget. Saya ingin sebentar.
Saya tuh kepengen di sini pamer. Ada orang yang jualan batu kali teman-teman, batu gosok, tahu nggak? Percaya nggak? Batu gosok kira-kira gampang apa nggak itu? Tapi payu. Batu gosok beneran. Di sini tuh saya nggak bisa ngerti kok. Bentar ya, maksudnya dengan murah DC. Jadi kan ada yang jual aku lari dulu kan, karena jaringannya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan apa teman-teman? Gara-gara COVID itu membuka peluang-peluang baru. Ada 36 jenis pekerjaan yang hilang gara-gara COVID. Orang kena PHK, tetapi lahir hampir 100 pekerjaan baru. Dan pekerjaan baru itu karena adanya digital marketing. Jangan bayangkanlah, aku saya tadi nggak bisa ngerti ya. Jadi orang jualan batu kali itu, orang percaya kan? Batu apa? Kalian. Nah, bayangkan batu kali. Pokoknya ada waktu. Anda bayangkan teman-teman, ya, batu dijual online, apalagi gorengan. Paham ya teman-teman? Jadi kalau yang di ruangan ini berpikir bahwa Mas, aku kebetulan apa ya, kamu rugi. Waktu bukan dijemput TikTok loh, ya kan? Waktu loh. Jadi apa baik bisa didol online itu? Apalagi gratis, apalagi seneng, waktu, yakin. Dan itu ada yang beli. Apalagi kalau copywriting-nya bagus, batu ajaib, sekali gosok bulu kan batunya ya. Kalau ini ya itu langsung gosok. Nah, saya ingin kasih contoh itu sehingga teman-teman hari ini saya di pembuka itu ingin teman-teman daripada kita jago, ya, daripada kita jago, bingung gabut, sekarang kita posting sesuatu yang kita jual. Apa baik? Orang usah wajib produknya kita. Apa bahasanya kemarin ya Bu? Ingat nggak? Apa lu minta? Apa? Gua ada. Sepakat ya? Jadi ngapain izin? Ya kan Bu? Misalkan bahkan jenengan nyawa tubuhnya dia menurut jenengan foto Bu, sansa ngomongnya. Aku mau aja betul, ya. Kau bisa toksis, ini loh, jual. Dan itu mengajukan gue. Kemarin sudah ada yang ikut kemarin ya. Saya kemarin jualan geropak, geropak tahu nggak? Opak itu loh yang dari ketela. Aku tak foto jebret, tak posting di Facebook. 400 like, aku ya kaget ya. Gara-garanya, oh ternyata aku lihat di ini ya teman-teman. Captionnya tuh begini, caption tuh statusnya ya. Sedulur-sedulur, nyuwun doanya, mudah-mudahan jualan saya laris manis. Oleh-oleh khas Banyumas, gerobak, siap melayani dalam ribuan bar, nomor telepon bawah. Aku posting itu Mas, yang like 400, yang komen 72, yang pesan 10. Nah, aku belinya 65 satu bal, tak tawar jadi 59, aku jual 95.
Aku badinya berapa? 400 ribuan ya. Aku nggak datang ke yang pembeli, aku telepon kurir kantor pos, suruh ngambil, suruh kirim. Nah, itulah digital marketing. Maka saya di siang hari ini kita mau langsung praktek apa yang harus dilakukan. Karena temanya adalah kita Facebook Ad, sekarang sudah nggak ada Facebook Ad. Namanya apa coba? Meta Ad. Kan Facebook udah berganti menjadi, coba grupnya Meta apa aja yang tahu siapa? 1 Instagram, 2 WhatsApp, 3 Facebook. Dan ketiganya itu terkonek. Bahkan kalau ibu dan bapak pakai WhatsApp bisnis, di situ sudah ada tombol Facebook sama Instagram. Iklan itu sudah nggak perlu lagi masuk ke Facebook apa ke Instagram. Kita buka WhatsApp itu sudah bisa beriklan. Tetapi ada 2 cara, teman-teman. Yang penting kan hari ini kita praktek. Usaha ini. Ada yang cara organik sama cara berbayar. Cara organik maksudnya apa? Maksudnya adalah kita nggak usah bayar ke Meta. Dan kita sudah mulai nyebutin Meta ya, karena Facebook kan grupnya Meta ya. Tapi kalau berbayar berarti kita deposit ke Meta. Jenengan mungkin seneng sih gratis apa sih bayar? Pertanyaannya, Mas, dari tingkat penjualan lebih banyakkan yang gratis apa berbayar? Ada yang bisa jawab? Berbayar. Yang berbayar langsung 1, 2, 3, 4. Yang gratis langsung 1, 2. Sing ora tahu. Nah. Oke, ternyata teman-teman, pengalaman saya hampir kurang lebih 6 tahun ya. Baik menggunakan berbayar belum tentu. Banyak yang boncos, bos. Boncos tahu, wis transfer, wis deposit, iklan jor-joran, gagal omset. Ya, tahu maksudnya? Tahu. Tapi banyak juga yang cara organik, tapi omsetnya melejit. Nyong ora borok bos. Bahasa Banyumasnya apa? Bodoh ya. Oke. Jenengan pernah ke daerah UMP enggak? Nah. Kan di sebelum UMP ada perempatan. Ya. Di pojok berarti ada sekok idul. Di pojok itu ada namanya warung makan Padang Bulan. Warung ini gede sampai ya 3 kali 4 meter kayaknya. Tahu nggak teman-teman? Ini aku nggak bohong. Bohongnya masih ada. Aku teleponan dulu. Namanya Mas Aji. Omsetnya tahu nggak berapa sebulan? Omsetnya itu ngalahin restoran-restoran besar bos. Ini restoran besar di Purwokerto apa di sini? Jauh tuh. Bahkan bisa 10 kali lipatnya restoran besar. Jadi dia omsetnya 1 hari pernah mencapai 14 juta. 8 sampai 14 juta. Warungnya cilik bos. Orang kampung jelempit gak ada tempat parkirnya. Mbok orang percaya kok mana ngambil uang kecil iki, takut ketemu lawan Mas Haji. Apakah dia menggunakan iklan berbayar? Tidak. Dia menggunakan cara organik. Siapa yang mau di sini sekarang? Saya akan maksudnya begini. Mas, jenengan asal komitmen menjalankan daily activity ini
omset dengan akan melejit. Saya kasih ya tabelnya. Nah, jadi Mas caranya bagaimana? Oke, ini nanti saya bagikan, jadi nggak usah nyatet, kalem, ya, tenang saja. Bentar, Mas. Jadi apa yang dimaksud dengan direct activity di sini? Aku bilang begini, Mas, usul-usul nggak iklan-iklanan. Jangan asal komitmen istiqomah konsisten menjalankan ini dalam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, selama sebulan, omset akan menjadi. Nah, ini kan aku lupa. Oke. Jadi terus beneran Mas, iya. Yang penting kalau punya WhatsApp bisnis, punya Facebook, punya Instagram, ataupun Shopee dan sebagainya, terserah. Tapi kan dia sudah datang juga. Nah, oke ya. Ini ada tabel, nanti dicetak sendiri-sendiri ya. Maksudnya gini loh, gua pengen kamu. Sebelum saya, nah, atau orang bos, apa ya? Dulu ya. Sonora. Atau enggak? Di belakang kelihatan enggak? Mas, apa bisa teman-temannya orang apa wes? Mbak, yang di belakang sini nih. Pindah ke sini, porsinya diangkat Pak. Enggak apa-apa, biar kita asik. Sini Mbak, yang 3 ke sini geser ke sini loh. Nah, geser ke sini. Mbaknya ke sini lagi. Oke. Ini maksudnya biar kita benar-benar praktek. Jadi saya Mas, ini kita prolog dulu yang cara organik. Bagaimana caranya, Mas Aldo? Oke. Nah, teman-teman. Jadi ada beberapa langkah, ya. Yang pertama, yang harus kita gunakan di WhatsApp dulu nih. Ya. WhatsApp. Ya. Yang pertama berarti kita akan membuat akun WhatsApp. Tenang aja, nggak usah dipoto, kita share, ya. Tapi ada status apa? Nah kemudian ada jam, teman-teman. Dari jam 8, jam 13 sama jam 19. Yang pertama kali harus dilakukan, japri 5 orang terdekat. Kan di situ ada japri, paham ya? Berarti kan 5 orang terdekat karena kita sekarang sudah dekat. Boleh dong banyak japri saya. Assalamualaikum Mas Aldo, apa kabar? Mudah-mudahan sehat, keluarga dalam kondisi walafiat, semangat Mas Aldo. Kan saya balas, waalaikumsalam Mbak, mudah-mudahan saya juga sehat. Mas ngapura, aku kira barang dagangan buat Mas Aldo belum. Kira-kira saya bakal langsung apa-apaan itu bocah. Walaupun sudah membalas salam, yang bisa menjawab itu begitu. Tetapi bukan juga begitu juga. Terus ada apa Mbak? Alhamdulillah sehat. Enggak kok Mas, saya cuma pengen jawab sesuai ajaran WhatsApp. Enggak apa-apa Kak. Jawab kan jawab 5 orang terdekat. 5 orang terdekat itu siapa? Bapak, Ibu, adik, om, tante, tangga kanan kiri, tanggal sebelah, Maret, teman, itu namanya apa? Paham ya? Nah, saya kan ngasih tahu bagaimana kok dia bisa mencapai 400 juta per bulan. Warung kecil, bos, 3 meter. Orang percaya kok, tak parah nih kalau aku. Nah, yang berikutnya apa? Komen 5 status teman terdekat. Siapa yang sering kepo statusnya teman? Apa ya Mas? Hah? Misalkan biasa spread status teman. Alhamdulillah manuke ini kepenak gitu kan? Ya di komen. Mantap bos. Luar biasa bos.
ngopi bos, itu namanya kita. Kenapa merespon statusnya teman itu penting? Membangun hubungan. Jadi kayak kamu kan, aku kancane gitu. Anggap aku posting mas, status, baik itu kan ini WhatsApp, ya di komen. Kira-kira kalau di komen statusnya senang ora? Nah, makanya aja pelit, agar jenengan serasa jenengan senang di komen. Ya komen, paham ya? Itu namanya membangun hubungan. Katanya gampang ora? Gampang bos, gampang, gak ada aneh. Di digital marketingnya aja jadi repot-repot. Kalau jadi, nah berikutnya apa? Jam 8 apa? Perkenalkan diri kepada 5 teman di grup. Ya, maksudnya paham nggak? Paham nggak? Jenengan kan mesti dua grup ya. Grup motor, grup manuk, grup darat, grup krambol, grup catur, grup desa, grup wayang, ya. Jadi satu grup ada 100 orang tuh, pilih 5. Kan nggak ada yang nggak kenal di grup kan. Assalamualaikum mas, saya Aldo, kita satu grup, izin save nomor ya mas. Oh siap bos, pada enak orang. Jadi otomatis kontak kita bertambah. Paham nggak ibu? Paham pak, mas? Gampang apa ora? Digital marketing gampang. Gua senang tak. Nah, yang berikutnya apa ini? Catat 5 database dari grup. Disimpan nomornya. Ya. Kenapa kita harus menyimpan nomor? Kenapa kita meminta dia juga menyimpan nomor kita? Agar semua status kita juga dilihat sama dia. Jadi sih disimpan aja nomor mantan kita bos. Paham nggak? Mantan, bila dulu mantan diblokir aja. Tapi kadang-kadang kalau anggap mantan ini baru posting itu ada yang sengaja untuk mantan. Kurang aja. Ya, jadi makanya saya kemarin tanya berapa kontak WA-nya? 8 bulan. Aku yang HP ini aku temen kontaknya itu 12. Nah terus yang disimpan siapa berarti? Yuni, bapaknya, kakaknya, tangganya, bukan? Nah di sini yang kontaknya lebih dari 1000 macam. Tuh 2. Jadi yang ini niat dodolan apa orang sih? 1000 yang di atas 800 500 kontak saya tak siap 65.000 saya Ini jebol. nah ini teman-teman sampai ini kan WhatsApp ya, kemudian ada sampai dengan apa ini? Facebook, ya. Ini aktivitas untuk Facebook. Apa yang harus dilakukan di Facebook? Yang pertama adalah curhat positif, oversharing, bukan curhat aduh hatiku remuk, mantanku memintaku kembali. Udahlah bos, udahlah. Bolu renggina. Apa? Dulu. Sekarang. Kita menggunakan media sosial kan tujuannya biar kita kaya ya. Jadi tinggalkan aktivitas-aktivitas yang sudah nggak relevan dengan tujuan kita. Paham nggak? Yang bisa menambah hidup kita itu jadi produktif, bukan terus kemudian mantan boy, buka Facebook lihat mantan, repot. Nah salah satu yang dilakukan adalah menulis curhat status tadi terkait profit sharing produk kita. Jadi contohnya begini, kita menulis ibu jualan gamis, ya sharing tentang konten-konten yang terkait dengan itu.
Nah, sampai di sini teman-teman, kan ada setiap hari harus menambah teman. Jumlahnya berapa? 10, ya. Tapi kan ada jam 8, ada jam 13, ada jam 19. Jadi bukan terus jam 8 tambah 50. Habis itu nggak konsisten, jangan. 10, 10. Nambah teman gampang apa kan di Facebook? Tinggal subhanallah, kan kalau lirik ya. Nah, yang berikutnya, beri ucapan pertemanan. Ketika mbaknya itu meminta berteman dengan saya, beri ucapan. Mas Aldo, saya loh teman barunya Mas Aldo di desa Kepalongan tuh lagi belajar. Seneng gak saya? Ada mutul, apa sih ya? Nabi ya. Nanti kalau kita nggak berusaha, kira-kira kita dikira nabi nggak? Jadi gampang ya. Nah, ini baru Facebook. Yang berikutnya beri komen dan like status Facebook. Nah, jumlahnya 10, nanti ada waktunya. Kemudian sampai lagi unfriend teman yang tidak aktif. Nah, ini kan nggak pernah nyata kan? Mana pacarnya aku bisa cuy unfriend. Kira-kira teman-teman sih gak res-res. Paham ya? Yang tidak aktif, bikin res-res, konten itu meresahkan hati dan memperburuk pikiran. Unfriend. Kenapa? Masih terlalu banyak hal baik yang untuk kita, ya. Jadi kalau kamu lihat berandanya temanku malah isinya konten porno atau konten politik yang sudah menjelek-jelekan satu sama lain, 2 kontennya bahkan akhirnya kontennya ini bikin hati kita gak nyaman, unfriend, enggak. Itu tidak membuat kita berkembang. Pikiran kita jadi mulailah ikuti fanpage teman yang positif. Jadi kita itu terbawa positif. Kan enggak percaya kan? Oke. Jadi tips yang pertama, postingan-postingan kita yang di Facebook juga yang betul, teman-teman. Sebelum kita jualan, orang itu gak lihat produk, tapi lihatnya siapa kita. Paham gak? Bisa jadi orang itu membeli produk, bukan bisa jadi. Kita membeli produk itu karena orangnya. Melihat orangnya itu dari mana? Terpantau dari mana? Statusnya, postingannya. Mas Aldo ngomong doang. Apa Mas Aldo juga sama? Oke, kita lihat ya. Maksudnya ini penting teman-teman. Sebelum saya kalau belajar iklan gampang. Nah, oke ya, udah. Nah, kelihatan nggak? Ya. Nah, oke ya, kita lihat apa Mas Aldo postingannya aplikasi positif. Kita lihat aja. Saya nggak pernah posting sesuatu sih ngersula, ngerasani, apalagi bikin menjelek-jelekan dan sebagainya. Nggak ada. Nih, lihat postingan saya itu tentang pokoknya sih napi-napi banyak gaya bohong project. Di bawahnya lagi saya lagi ngajarin anak-anak sinau di pinggir sawah, beliin jajan, beliin apa. Si mata seneng kurang kira-kira. Oh iya ya. Kita ini menang pinggir sawah. Berikutnya saya memberikan pelatihan. Berikutnya konten. Berikutnya saya berbagi tentang etika, berikutnya tentang sapi, berikutnya saya lagi nanam pohon. Gak ada satu postingan pun yang meresahkan. Terus bagaimana Mas Aldo? Postingan-postingan masa lalu saya, bolu-bolu rengginang, ya. Postingan yang dianggap gak relevan dengan tujuan kita hapus
Oh ya, termasuk mantan ngapain dia foto-fotoin Facebook kita, hapus kenangan dengan mantan, hapus. Kira-kira foto-foto sing mencederai harga diri kita, hapus. Paham ya? Nah, mulailah perbaiki konten-konten yang positif. Mas Aldo, aku kan nggak bisa bikin konten gampang. Kalau ada konten-konten orang yang lebih baik, share. Contoh, misalkan tokoh idola kita siapa? Kalau misalkan aku seneng. Kalau yang artis, misalkan Dian Sastro. Ya. Bagi saya dia artis tapi pintar gitu loh. Postingannya kadang-kadang bagus, aku share. Aku suka makanan, aku share makanan. Nah, aku juga kemarin cerita yang punya warung nasi bok pelangi ya. Kita lihat ya. Nasi bok pelangi nih punyaku. Aku ngelola berarti kurang lebih berapa halaman ini? 1, 2, 3, hampir ada sekitar 40 halaman bisnis. Oke. Nasi bok pelangi, bentar tak cari ya. Tuh, nasi bok pelangi. Aku nggak bisa buka dari sini kok. Sebentar. Bahkan tahu nggak teman-teman? Aku punya fanpage namanya Raja Bibit Banyumas. Oke. Aku punya teman di atas Malang, dia itu jualan bibit. Namanya Gus Hasan, mungkin ada yang kenal ya. Gus, aku baru dodolan ya. Oh iya siap bos, aku bikinin foto-foto. Oh iya, aku bikin fanpage namanya Raja Bibit Banyumas. Fanpage-nya yang ikutnya ada 357, padahal aku nggak ngapain. Tahu nggak? Ya postingannya kayak gini. Tuh, ya. Tahu nggak? Yang WA aku dari Kalimantan, dari Sumatera, Mas Aldo punya bibit nggak? Apalagi ada orang sini yang logikanya udah tahu di sekitar itu banyak produk, ya kan? Maka cara pertama kita memenangkan digital marketing adalah kita harus membangun bahwa personal branding kita baik, trust orang itu. Bagaimana orang tahu bahwa personal branding kita baik? Terlihat dari postingan-postingan mbak-mbaknya sama mas-masnya. Kalau Anda adalah penjual handphone, Anda harus terlihat expert di bidang handphone. Kalau Anda adalah penjual gamis, Anda harus terlihat jago di bidang gamis. Kalau Anda adalah penjual gorengan, berarti Anda harus expert di bidang gorengan. Postingannya harus yang positif. Nah, di daily activity itu yang nanti akan saya share, teman-teman, itu dilakukan sama Mas Aji. Tahu nggak teman-teman? Ukurannya 3x3, omsetnya 300 sampai 400 juta. Itu menjadi penjualan terbaik Shopee Food dan GrabFood dan GoFood. Dari total 400 juta itu omsetnya dia, yang makan di situ cuma berapa? 10%. Lah warung gede nggak punya tempat parkir. Tapi apakah itu membuat dia tidak laku? Jenengan nanti cek antrian GoFoodnya itu sampai 50 driver. Saya dapat cerita, ya itu lagi-lagi nih, Mas aku capek banget mas, istrinya aku kok bulan, saking apa? Coba lihat masa manis dari kita tahu. Apa yang dia lakukan? Dia konsisten. Jadi tips pertama adalah mau Anda pakai Facebook kayak, mau pakai WhatsApp kayak, mau pakai Instagram, konsisten. Kalau jam 8 Anda harus komentar statusnya orang, kasih alarm di HP. Waktunya komen status.
Jadi saya pun secara rutin 1 hari 50. Jadi kalau ada temannya lagi update status, dikasih komentar. Jadi ketika kita juga update status, mereka komentar. Di grup juga sama. Kalau ada teman yang lagi, Lur, burung aku hebat banget, juga Mas luar biasa memunculkan diri. Sehingga apa teman-teman? Mas Aji itu nggak pernah jualan, pakai Instagram enggak. Dia hanya fokus di 2 platform, satu WhatsApp, yang satu Facebook, dan organik, konsisten, dan omsetnya nggak main-main, 400 juta, ngalahin restoran-restoran besar. Jadi kalau Anda mau berpikir bahwa harus punya restoran megah kayak Raden Sewu gitu, enggak. Kita bisa melakukan dari desa kita, dari rumah Anda. Yakin? Kalau enggak, maksudnya teman-teman masih bingung caranya bagaimana, WA saya. Nah, sebelum nanti saya mau praktek menggunakan ad ya, apa yang harus dilakukan sekarang? Yuk sekarang HP-nya disiapin semua. Tolong semuanya buka Facebook. Saya minta semuanya praktek. Kita nggak ada teori, kecuali yang kuotanya habis atau HP-nya lebih besar. Ada passwordnya ya. Passwordnya ya mau ya. Aula apa ya Mas? Aula desa ya. Passwordnya Aula desa. Tapi barangkali ini dibatasi ya, bazar ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kalau Anda ingin dipercaya, yang pertama kali harus dilakukan apa teman-teman? Harus menggunakan foto display picture yang bagus. Nah, fotonya aku cakep nggak? Kalau foto display picture jangan dikasih gambar kucing, jangan dikasih gambar tanaman, iwak, apalagi genderuwo, kuntilanak, setan. Jangan. Kalau Anda pengen berhasil, pilihlah foto yang paling cantik, paling cakep, upload. Nah yang sekarang gambarnya masih kucing, rubah jadi gambar yang paling cakep. Kira-kira pengen cakep ya ke salon dulu, dandan dulu, foto. Nah yang berikutnya, ini kan ada apa namanya poster apa sih langsung gambar sampul. Mungkin teman-teman bertanya, loh Mas Abdul kok gambar sampulnya anak wong lagi mangani adine? Ada yang bertanya nggak? Kopi apa ya? Boleh kita menggunakan sampul ini, menggunakan bisnis kita boleh. Tapi karena saya ingin membangun diri saya punya cita-cita teman-teman. Saya punya sebuah rumah singgah yang memberikan makan gratis kepada semua orang yang membutuhkan makan gratis. Itu cita-cita saya. Dan insya Allah mohon doanya ya tahun ini itu bisa terrealisasi. Jadi saya sering gitu ya di rumah gitu. Saya kan punya musola juga, musola gitu. Takmir itu datang mbak-mbak minta makan, ya. Jadi sama takmirnya langsung dibawa ke rumah saya. Selama ini saya itu agak kesulitan kalau di rumah kadang-kadang bojone aku orang masak. Jadi ini aku kan ngasih duit ya. Jadi foto ini itu memberi spirit saya bahwa di lingkungan saya itu masih terlalu banyak orang yang butuh bantuan dan saya akan mewujudkan itu. Nah, tapi ini boleh kalau Anda jualannya gamis, ya tentang toko Anda. Insya Allah nanti aku share tentang ininya apa namanya template-nya. Kalau teman-teman template-nya nggak punya loh ya, aku punya banyak. Tapi aku demo tadi WA ya. Tadi kalau yang sudah aku WA, tolong dibantu share ke teman-teman ya.
Nah, yang berikutnya, gunakanlah nama yang benar, baik di Facebook ataupun di, misalkan namanya kan Yan Aldo Widiantoro. Ada nggak yang kasih nama Aldo metal keren banget? Tuh, kira-kira tanda ini dia mau gendeng. Nyaran ya. Apa saking senengnya karo manuk misalkan Aldo guru mania. Tapi boleh di belakangnya ngasih brand. Misalkan jualan gorengan apa yang namanya kriuk apa ya? Namanya Vina kriuk apa ya? Misalkan Aldo gorengan Vina kriuk boleh. Tapi jangan sampai menghilangkan bahwa itu nama ngawur, paham nggak? Kuntilanak buta hijau kan satu ya. Siapa yang mau berteman dengan dia? Setan kali. Satu itu. Yang kedua, detailnya juga diisi mas. Orang papa tinggalnya di mana, pernah belajar di mana, itu nggak apa-apa. Tapi nggak usah bohong juga, ya. Kalau rencananya ini untuk bisnis, masukkan nomor telepon, meskipun agak bahaya. Tapi kan aku punya 2 nomor telepon, bos. Yang saya kasih ke teman-teman itu nomor telepon pribadi. Yang saya pasang di sini nomor telepon bisnis. Jadi ya termasuk kamu juga banyak utang ya. Ini nabi-nabi juga. Ini nomor aktifnya, gitu ya. Yang kedua itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya. Kita benahi itu dulu. Terus kita menuju ke Instagram. Ada nggak yang sini sudah pakai Instagram? Banyak ya. Yuk kita benahi ke Instagram. Nah, aku Instagram nggak terlalu aktif. Termasuk profilnya juga harus dibenahi, ya. Gambar-gambarnya, ya kalau Instagram kan yang dilihat bukan tulisan, apa? Gambar. Orang itu lebih suka scroll gambar. Ketika kita posting hari ini ya, sing apik upload. Nah, sudah ya. Termasuk juga bagaimana? WhatsApp teman-teman, ini kita disambai. Kira-kira kalau teman-teman yang profilnya masih burung-burung itu, rubahlah. Nah, sabar. Nah, ya, kan fotonya cakep ya. Jadi fotonya jangan gambar burung, gambar apa? Gambar orang saja. Nah, terus yang berikutnya dilengkapi kan tuh, lengkap ya. Misalkan jualan burung, jualan plastik, jualan apa, katalognya dan sebagainya. Jadi langkah yang pertama membangun trust adalah memperbaiki konten. Nah, oke. Sudah siap posting? Yang kedua, sekarang buka Facebooknya. Yuk, bareng-bareng posting yang positif. Caranya teman-teman, Anda boleh foto sebelahnya atau foto ke depan atau foto bagaimana lah. Nggak harus ada saya ya. Atau intinya posting produk Anda dan sebagainya. Jadi postingan itu selalu ada namanya pembuka, isi, yang kedua penutup atau call to action. Jadi kalau kita posting produk, yang paling gampang itu kalau curhat begini. Alhamdulillah jualan hari ini laris. Alhamdulillah hari ini belajar digital marketing. Mudah-mudahan jualan gamis saya laris manis. Tengahnya teman-teman yang membutuhkan aneka jenis gamis dan sebagainya bisa menghubungi nomor ibu. Paham ya? Nah, sekarang profil dong. Langsung praktek. Terus stok burung banyak. Mau ini enak-enak kayak gitu. Atau menggunakan pantun juga boleh. Pantun kan juga
juga membuat pembaca senang. Jalan-jalan ke Barongan naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, jawablah dengan penuh tenaga. Nah, menggunakan pantun kan juga sebuah konten yang menarik. Paham ya? Nah, teman-teman, saya tahu suasana semakin panas ya. Hati kita panas dan panas. Dan di belakang itu makanan juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak terkait dengan konten organik sebelum saya praktekkan Ada yang mau tanya enggak? Saya kalau begitu saya mau bertanya. Silakan Mas. Untuk akun pantun dimulai pertanyaan berikutnya Pak Mas. Oke. Dalam bermedia sosial, Instagram memberikan kita membuat 5. Jadi saran saya kita harus punya multiple akun. Yang satu adalah akun pribadi, yang satu adalah official usaha kita, yang ketiga adalah akun cloning kita. Iya. Hore-hore, pengembira, viral. Contoh, akun pribadi Aldo Widianto, akun ofisialnya Litera Business School. Kan aku juga jualan jahe. Akun berikutnya distributor jahe merah Pekalongan, distributor jahe Banyumas. Allah, itu adalah akunnya sebetulnya akun duplikatnya kita. Untuk apa? Saling kepo. Paham ya? Nah, untuk Facebook kan hanya satu. Ya. Tapi fanpage-nya bisa banyak. Nah, kita masuk ke yang belum punya fanpage. Nah, benar ya. Sekarang buka Facebooknya, terus klik yang fanpage. Fanpage. Bingung ya, sebentar ya Bu. Kita langsung praktek aja pokoknya. Sebentar. Nah, saya sebentar ini tak hubungi dulu nih. Benar ya? Apa? Karena kalau kita mau iklan kan harus punya fanpage sama Instagram. Dan Instagramnya juga lebih baik bisnis ya. Jadi sebentar, belum masuk. Bentar ya. Oke, kita mulai buka Facebooknya teman-teman. Sudah belum? Nah, sekarang buka Facebook di bagian apa? Bentar, Bom. Yang di sebelah kanan kok enggak? Lambat. Oke, sebentar. Yang bagian ini kan yang atas itu diklik ya. Sebentar teman-teman. Nah, yang ini diklik nih, ya, klik. Kemudian, sebentar, apa? Loadingnya lama banget. Buka tombol halaman. Sebentar, apa? Harusnya cepat Kak. Sebentar, buka halaman. Muncul nggak, Mas? Muncul. Klik bikin baru. Ya. Buat halaman. Nah, itu kan halaman.
bibit, dan sebagainya. Nah, buat halaman klik. Buat halaman ya. Mulai ya. Ambil, kan kita mau belajar iklan. Semuanya bikin. Belajar bikin baru. Nanti, oh ya, penamaan halaman itu hanya bisa direvisi satu kali ya. Kalau nanti mau, misalkan ini salah, itu bisa direvisi nanti. Tapi nunggu 60 hari. Jadi hati-hati kasih namanya. Paham ya? Oke. Nah, sama seperti profil di akun pribadi, halaman itu juga harus dilengkapi. Tapi di situ nanti ada lengkap, ada katalog dan sebagainya. Oke. Nah, baik teman-teman, karena ini sudah setengah 12, saya mau langsung praktek iklan Facebook. Setuju ya? Nah, asal konsisten tadi melakukan kegiatan-kegiatan tadi, insya Allah bisa naik. Sekarang saya mau kita berlatih iklan Facebook. Bentar, oke, kadang-kadang ini ya, konek kadang-kadang enggak, biasanya lancar ini. Nah, yang pertama saya mau ngajarin iklan Facebook atau Meta menggunakan WhatsApp bisnis. Caranya bagaimana, Mas Aldo? Kan teman-teman kemarin sudah belajar buka WhatsApp bisnis ya. Terus bikin katalog. Apa yang dimaksud katalog? Setelan, fitur bisnis, kemudian katalog. Nah, nih katalog kan seperti ini nanti munculnya. Jangan pakan burung A atau burung B, kan karena babare ya Mas. Ya, seperti ini ya. Ada pakan burung, ada marga. Ya. Nah, ini bisa langsung diiklankan dari sini. Caranya bagaimana? Klik, katalognya diklik, ya. Katalognya diklik. Habis itu pada bagian bawah ini ada tombol apa? Iklankan. Berarti diiklankan. Kalau dibagi tautan kan bisa ke teman ya. Kalau iklankan, klik iklankan, dia akan muncul begini. Nah, paham maksudnya? Jadi ini nanti teman-teman akan iklan di Facebook ataupun di Instagram tergantung penempatan kita. Ya, oke. Caranya bagaimana? Kita lihat dulu. Lanjut. Ya, muncul nggak? Muncul nggak? Nah, lanjut ya. Nah, di sini itu kan muncul tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Anggaran. Ya, duitnya berapa teman-teman punya? Misalkan 70.000 kita anggaran katakanlah satu hari aja ya 36.000 ya. Klik. Kemudian target audiens kita. Umurnya kalau kita sasar untuk berapa? Oke lah, katakanlah 18 sampai 65 katakanlah. Ya. Terus dan sebagainya. Pilih iklan ini seputar kredit pekerjaan, tapi kan enggak ya. Lanjut. Ini karena ini, oh dananya hampir habis, duitnya entek bos, depositnya. Lanjut dulu aja ya. Oke. Nah ini apa nanti ujung-ujungnya sampai iklan berjalan dan dapat deposit kita. Pertanyaannya, teman-teman kan tanya, Mas Aldo, lah saya nambah depositnya dari mana? Oke. Sekarang buka Google Play Store. Google Play Store. Google Play Store, di situ teman-teman ketik ya. Meta iklan Meta itu aja. Ininya muncul nggak?
Muncul nggak? Muncul. Tulisannya apa? Gambarnya segitiga arah ke bawah. Segitiga arah ke atas. Seperti ini bukan? Ini iklan Meta. Ini gambarnya seperti iklan Meta, berarti segitiga ke arah ke atas, betul nggak? Nah, sekarang install. Nah, pokoknya hari ini kita langsung praktek, gak ada terlalu banyak teori. Nah, install yang fotonya bisa dong. Nanti di sebelahnya. Nah, sambil install ada yang mau tanya nggak? Sambil install ada yang mau tanya nggak? Nah, jadi sekarang ini teman-teman, iklan di Facebook, di Instagram, di WhatsApp gampang banget. Beda dengan seperti dulu ya. Dulu kan waduh ini. Nah, yang sulit itu adalah apa tuh? Menentukan target market kita. Atau itu. Yang kedua ya memang konsisten itu. Paham ya? Udah belum? Install. Oke. Muncul apa itu? Nah, sebentar dulu, lihat. Nah, kan muncul email nomor telepon, masukkan user ID Facebook. Kamu taruh dulu. Nah, kalau lupa nggak apa-apa, manusiawi, ya. Nah, teman-teman, saya udah akan dapatnya udah login nih, ya. Setelah kita sudah akses login ke Meta Ad atau iklan Facebook itu, kan tampilannya begini ya teman-teman. Ini sebentar teman-teman, ini kayaknya wifi-nya nih, saya nggak usah pakai wifi. Wifi-nya bukan. Sabar. Nah, sebentar. Sudah ada yang berhasil login? Oke. Nah, tadi agak sedikit problem tadinya. Coba lihat yang sudah berhasil login. Oke, berarti kan kalau sudah berhasil login, klik namanya ya, klik gitu ya. Nah, kemudian selesai. Ya. Nah, tunggu sebentar, Bu. Oke, ini bisa buat proyeknya ya, teman-teman. Oh, ibu malah udah pernah iklan ya? Iya, kan ini berbayar. Kalau yang tadi gratisan, template-nya tadi nanti bisa ya, aku titip. Nah, Bu, buka ini. Nah, kemudian setelah udah buka, teman-teman kan akan muncul buka home ya. Kemudian pilih setting yang gambar gerigi itu loh, ya. Kemudian pilih pembayaran. Bentar, ini wifi ini, oh ya rebutan ini Bu, sinyalnya. Bentar Bu, oh ini Bu. Aku tak connecting ke situ. Bentar. Bentar ya teman-teman, sabar ya. Pokoknya kita langsung praktek nih. Nah teman-teman, lihat ke depan. Nah, udah muncul ya. Kan ini setting. Yang ini loh teman-teman. Nih, ya. Pilih, klik. Kemudian pilih pembayaran. Pembayaran
ya. Pembayaran. Nah, di situ akan muncul tambahkan dana. Ini saldonya aku tinggal 400 rupiah. Tambahkan dana, klik ya. Kemudian ketikkan duitnya. Mau ngisi misalkan 50.000 sampai 300.000. Kemudian pembayarannya mau pakai apa? Bisa pakai BNI, Mandiri, Bank Niaga, Danamon, GoPay, OVO. Pilih. Misalkan aku mau transfer pakai apa? Transfer via bank. Transfer bank, misalkan kita macam-macam ya. Klik. Selanjutnya cek sebentar. Nah, nanti teman-teman akan dapat namanya nomor virtual apa nih? Kode pembayaran. Disalin kode aja, kemudian transfer. Transfernya di sini karena ini kan pakai bank permata, misalkan kode banknya apa permata 013. Nanti muncul nama Aldo dan sebagainya. Nah, teman-teman jangan pusing ya. Yang masih bingung nanti bisa WA sama Mas Aldo sampai berapa. Oke ya, anggap aja saldonya sudah ada. Apa sekarang duitnya sudah banyak Bu? Banyak ya? Oke. Kita belajar iklan ya. Nah setelah itu kan kita mau posting iklan. Tadi iklan itu bisa menggunakan WhatsApp bisa menggunakan Facebook bisa menggunakan Instagram bisa, pakai aplikasi ini juga bisa. Bedanya apa Mas Aldo? Bedanya kalau kita menggunakan aplikasi iklan ini, itu kita bisa memilih sekaligus Facebook sama Instagram barengan. Jadi kan ada tombol plus ya, plus itu atas. Nah, ada beberapa tujuan iklan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih salah satu. Misalkan interaksi postingan. Terus pilih konten mana yang mau dijadikan iklan. Kan banyak tuh ya kontennya ya. Banyak. Pilih salah satu. Misalkan anggap aja klik di atas. Selanjutnya next. Siapa target sasaran kita? Nah, nanti teman-teman bisa edit pemirsa. Gampang. Mau wilayah Banyumas, Jakarta, nanti ada panduannya. Kemudian yang terakhir jadwalnya kapan? Udah posting dan iklan itu langsung berjalan. Oke teman-teman, saya prinsipnya jangan sampai terlalu banyak orang pakai, orang mumpung. Lebih baik kita sendiri tapi teman-teman punya gambar. Oh jebule kan. Nah, di menit-menit terakhir ya teman-teman, lebih enak mana antara iklan sama yang organik? Kalau saya mendingan organik bos. Ya, iklan bisa asal bisa dulu. Apa yang tadi dilakukan untuk mempromosikan? Yang pertama, kita harus punya dulu 1 WhatsApp bisnis. 2 Google Map tempat usaha kita harus ada dulu. Karena kan biar orang tahu tempat usaha kita di mana. Kan tidak mungkin di hutan ya. Nah, yang ketiga, kita harus punya konten yang menarik, gambar modalnya itu. Kemudian, tadi kan kita harus berinteraksi, ada daily activity yang dilakukan. Yang kedua, kita posting di grup-grup, grup jual beli handphone, grup jual beli properti, grup jual beli burung, grup jual beli mobil, grup jual beli Purwokerto, Banyumas. Rusak muluk-muluk teman-teman. Konsisten aja, belajar 3 hari berturut-turut. Yakin pasti ada orderan. Daripada kita paksakan iklan Facebook,
Instagram, WhatsApp, tapi kita ngoyo nggak konsisten. Lebih baik organik. Setiap hari nambah 50 teman. Kalau laku ya. Nang Instagram nambah teman. Add. Sehari 50. Kan nanti dia akan callback. Biasanya kan begitu. Dia nggak callback, unback, mau kembalikan. Paham nggak? Yang penting jangan sampai loveback kan bahaya. Nah, loveback kan repot ya. Cakep kita apa callback apa follow ya. Bulannya orang Thailand, orang gendam gitu ya. Jadi ya. Nah, saran saya itu. Nah, ibu bapak, teman-teman, mas-mas semuanya, kata kuncinya itu digital marketing itu bukan untuk gaya-gayaan. Aku cuma mau iklan Facebook, kan ada yang aku udah punya iklan Facebook buat apa kalau gak ada omset? Ya enggak? Iya. Yang penting sekarang ini adalah konsisten. Mulai dari yang kecil dulu, pasang foto yang cantik, profilnya yang bagus, postingannya yang bagus, copy paste punya teman, di WhatsApp tadi di jalan itu yang bagus. Sepakat ya? Insya Allah apa yang terjadi tadi di Mas Haji itu menular kita. Dan teman-teman, gak usah khawatir Mas Aldo, pelatihan hari ini aku kok bingung WhatsApp saya. Abang ya? Pokoknya Mas tinggal WhatsApp. Nah mungkin itu sekarang saya pengen ada yang curhat bisnisnya, silakan curhat, nanti saya barangkali bisa bantu. Atau ini kenal semua enggak? Enggak, boleh ya. Usahanya apa? Nama usahanya apa? Pengen usahanya apa? Atau yang paling sudah pernah iklan Facebook ibu ya? Mas, ini kan beliau udah pernah iklan ya. Kita langsung mintain testimoni ya. Mbak, usahanya apa? Jualan gamis. Nama tokonya apa? Yanija. Omset kadang 2 juta, kadang turun. Menggunakan platformnya apa aja? WhatsApp aja. Pernah iklan? Pernah. Nah pada saat iklan langsung ada pembelian atau enggak? Enggak. Kalau kita iklan nggak ada pembelian, untung apa rugi? Rugi. Belum tentu. Jadi tujuan iklan itu kan macam-macam. Ada yang langsung transaksi, tapi kan misalkan kita iklan ternyata dapat gebetan kan berarti untung. Mungkin nggak? Mungkin dong. Oh. Coba ketik hashtag cari jodoh. Ada yang mengiklankan diri dicari suami dan sebagainya. Nah terus ini Mbak, setelah kita tadi tahu langkah yang mau dilakukan setelah ini apa? Kira-kira setelah tadi dikasih tahu apa biaya activity, selain tadi masih ingat enggak apa yang harus dilakukan? Strategi WhatsApp. Konsisten apanya? Yang tentu. Nah, konsisten iklan. Berarti posting. Terus apa lagi? Berteman. Terus lagi komentar. Kemudian like. Nah, ya tepuk tangan dong. Mungkin itu ya teman-teman. Sekali lagi, ketika nanti ini bukan akhir ya. Teman-teman kan sudah ngikut teman saya. Bokbal setelah ya kasih bibir gitu ya. Tapi insya Allah saya tak scroll tak balik. Saya senang sekali. Kemudian
di kalimat penutup ya, Bok ada yang berpikir bahwa digital marketingnya yo gaya-gayaan. Enggak. Kemudian ada yang berpikir bahwa ini saya punya strategi terbaik begini. Saya kasih tips. Tidak ada strategi terbaik. Yang ada adalah strategi yang selalu diperbaiki. Paham maksudnya? Saya mencoba strategi jualan ini kok belum berhasil, perbaiki. Diskusi, perbaiki. Nah, mudah-mudahan dengan kita seperti itu kita bisa akan meningkatkan bisnis kita. Mungkin itu ya. Saya akan senang sekali kalau teman-teman semakin sering tanya sama saya, semakin saya senang untuk berbagi. Dan mohon izin kita foto bersama ya. Kayaknya dulu ya. Terima kasih atas waktu yang teman-teman sudah simak nomor saya. Silakan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.